Ya, selanjutnya untuk topik infrastruktur yang akan dibahas dalam debat Cawapres esok hari, tentu tidak hanya belum tadi kita bahas soal tol, kemudian bandara, bahkan juga infrastruktur maritim seperti apa. Tapi yang menarik kalau kita lihat dari visi misi ketiga paslon tersebut. Kalau kita lihat dari dokumen visi misi yang paling tebal adalah pasangan Amin, 140 halaman. Tapi mengapa kemudian kami tidak melihat satupun membahas soal IKN, Mas Zulfikar? Itu pertanyaan yang tidak valid menurut saya, Mbak. Maksudnya pertanyaan valid itu kenapa tidak ada IKN di dalam visi misi Jokowi Ma'ruf Amin gitu. Mereka tidak pernah menyebutkan, tiba-tiba jadi gitu. Nah sekarang paslon Amin diminta untuk menyebutkan sesuatu yang tidak ingin dijanjikan gitu. Jadi tidak fair gitu ya. Tetapi memang kalau kita lihat IKN ini bukan prioritas kita. Kita tidak melihat proyek IKN ini sebagai sebuah kebutuhan yang urgent gitu. Dan ada 3 masalah paling tidak yang kita garis bawahi mengapa kita akan meninjau ulang, mengkaji ulang proyek IKN ini. Pertama adalah masalah ketimpangan regional atau regional disparity. Pembangunan IKN ini tidak serta-merta menyelesaikan regional disparity antara Pulau Jawa dan pulau lainnya di Indonesia karena tidak ada bukti empirik yang menunjukkan korelasi antara pemerataan pertumbuhan dengan lokasi ibu kota. Ya, kita lihat misalnya di Amerika Serikat ibu kotanya di Washington DC di pantai timur, sementara negara bagian yang paling kaya itu adalah California di pantai barat gitu. Ya kan, jadi sebenarnya tidak berkorelasi dimanapun lokasi ibu kota, pemerataan pembangunan itu bisa dicapai melalui kebijakan fiskal, infrastruktur, dan kemudian pemerataan SDM. Faktor kedua mengapa IKN ini tuh problematik adalah fakta bahwa yang namanya urban project itu punya resiko resiko kegagalan yang tinggi. Dan ini kita bisa lihat dari beberapa proyek urban yang sudah dilakukan oleh negara-negara lain ya. Kegagalan seperti apa kalau di IKN? Kenapa? Kegagalan seperti apa kalau IKN? Kalau kita lihat biaya yang akan dibutuhkan itu bisa membengkak 2-3 kali lipat. Salah satu contoh misalnya Mesir. Mesir saat ini tuh membangun ibu kota baru 50 km dari Kairo dan awalnya itu biayanya cuma 40 miliar US dollar. Sekarang bengkak menjadi 58 miliar US dollar dan itu belum selesai gitu. Dan kemungkinan ini akan terjadi juga dengan proyek IKN ya. Dan kita tahu sampai sekarang tidak ada investor asing yang berani untuk masuk ke dalam proyek IKN. Kenapa? Karena mereka menghitung resiko-resikonya itu gitu. Jadi, Mas Zulfikar, ya. Ini menariknya begini. Kalau tadi Anda mengkritisi atau mempertanyakan soal IKN tadi, sementara kan kita tahu IKN ini sudah diundang-undangkan kan. Nah, ini seperti apa? Apakah memang akan dilanjutkan atau diubah undang-undangnya atau seperti apa? Undang-undang ini bukan kitab suci, Mbak. Ya kan? Kalau kita lihat Undang-Undang IKN nomor 3 tahun 2022 itu sebenarnya sudah direvisi loh. Ya kan? Jadi udah pernah mengalami revisi dan bisa direvisi kembali. Berarti artinya ketika Amin terpilih, ini akan direvisi undang-undang itu? Oh iya, pasti. Akan direvisi dan kemudian ada satu pasal di dalam undang-undang itu yang menyebutkan bahwa pemindahan ibu kota itu akan diputuskan melalui keputusan presiden. Nah, keputusan presiden ini bisa kita atur ulang kembali jika nanti insya Allah Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Tapi kan ini tidak bisa begitu saja karena kemudian uang yang keluar juga sudah banyak, tapi memang nanti keputusan akhirnya adalah pada presiden yang berikutnya, Mas Michael. Ya, kalau bagi Pak Ganjar urusan IKN ini sudah selesai. Kita ini jangan maju mundur. Kalau sudah ada keputusan harus kita tuntaskan sampai selesai. Meskipun hitung-hitungannya tadi disampaikan. Ya, kalau hitung-hitungan ini kan semua dinamis ya. Tentu kan kita harus melihat setelah nanti politik sudah lebih stabil, ya tentu ada upaya dari pemerintah untuk bisa terus mengajak swasta terlibat. Dalam ini saya setuju bahwa swasta memang harus terlibat. Karena kota ini akan menjadi kotanya milik masyarakat, bukan cuma milik pemerintah. Tapi bahwa pemerintah yang memulai, menginisiasi di dalam banyak pembangunan bangsa-bangsa, peran dari pemerintah menginisiasi itu sangat penting. Dan ini adalah satu visi besar bangsa yang kita harus punya dan sudah pernah dibayangkan dari dulu. Dari zaman Bung Karno juga sudah membayangkan ibu kota ini akan pindah. Jadi jangan sampai ini menjadi permasalahan yang tertunda-tunda, kita harus putuskan, sudah kita jalankan, jangan kita kemudian menaruh keraguan-keraguan lagi. Berarti tidak akan merevisi undang-undang IKN kalau nanti... Kalau revisi itu kan sesuai dengan kebutuhan. Tapi bahwa esensinya secara fundamental ibu kota pindah ke IKN itu ya sudah pasti. Jadi kalaupun ada revisi itu kan sambil berjalan kita akan lihat kebutuhan-kebutuhannya seperti apa. Masih ada potensi artinya?
potensi utamanya adalah kita akan lanjutkan IKN untuk ada di sana. Dan mempercepat Dan kalau nanti kata Mas Ganjar. apa hal yang kita perbaiki pasti kita perbaiki. Tapi esensinya kita akan pindah ke sana. Oke, kita ke Mas Mulya dulu. Soal tadi ada upaya untuk merevisi undang-undang katanya. Wah, Pasti lagi katanya, pasti. Pasti. paling Nah, itu setia dia. coba dengan dengar dulu. undang-undang dan konstitusi dan UUD 45 Pancasila dan lain-lain. Tapi pada intinya begini, saya senang sekali mendengar bahwa Paslon 3 juga mendukung sebagai tentunya Udah yang kesana. yang akan bisa melakukan adalah yang OJ-nya ya, yang OJ-nya bukan yang KW-nya. Lalu kemudian dari Paslon 1 saya mau menanggapi 3 hal ya. Satu hal ini soal tadi katanya tidak urgent, tidak serta-merta memberikan hasil. Nah, saya mau mengingatkan lagi bahwa kalau di dalam kelas-kelas manajemen dan lain-lain gitu ya, termasuk manajemen kehidupan, itu ada 4 kuadran. Ada kuadran, 4 kuadran ini terdiri dari 2 hal. Satu yang hal-hal yang tidak urgent, ada hal-hal yang urgent. Ada hal-hal yang tidak important, ada hal-hal yang important gitu ya. Jadi ada 2 beda, urgent dan important. Nah, kalau kita tanya ke textbook management, itu kebanyakan upaya kita, resource kita harus kita spend di hal yang mana? Yang urgent and important atau important but not urgent. Nah, ternyata ya kalau orang-orang manajemen udah tahu, kebanyakan resource kita harus dialokasikan ke hal-hal yang important tapi belum urgent. Nah, ketika dia sudah urgent nggak ada pilihan, itu harus dikerjakan. Tapi ketika dia important tapi belum urgent, itu kesempatan kita untuk membangun di sana. Oke, gitu. IKN ini konteksnya IKN important atau ini urgent? very important, Oke. walaupun saat Important ini belum urgent. Nah, Oke. sekarang kita ngelihat gini, kita apa memikirkan hari ini saja. Urgent itu adalah hal-hal yang hari ini, detik ini. Mau ke toilet misalnya, itu mau nggak mau ya harus hari ini, detik ini. Tapi misalnya pendidikan, itu adalah ke depan, itu important gitu. Jadi jangan spend your time menghabiskan waktu mikirin toilet gitu. Ya udah ketika harus ke toilet, toilet aja. Oke, tapi Maksudnya, resikonya apa sih kalau ada revisi undang-undang? Tadi kan rencananya mau revisi undang-undang tuh kalau misalnya terpilih. Resiko terbesarnya apa kalau menurut Mas Mulya? resiko terbesarnya adalah kita menihilkan lagi progres bangsa ini. Jangan lupakan bahwa pembangunan IKN adalah bagian dari progres bangsa untuk menuju negara maju. Dan kalau mau dilihat lagi soal katanya tidak urgent, ini bonus demografi 2045 itu kita harus manfaatkan sebesar-besarnya sebelum 2045 karena nanti di masa depan ini piramida penduduk Indonesia akan terbalik, bukan lagi orang muda yang banyak tapi orang yang udah senior. Pada saat itu kalau kita tidak persiapkan dari sekarang, memang belum urgent, tapi kalau kita tidak persiapkan dari sekarang itu tiba-tiba akan terbalik. Oke, menihilkan progres bangsa, Mas. Waduh. Kita bicara tentang kapasitas fiskal yang sangat terbatas, Mbak. Ya kan? Dan ketika kita bicara tentang tujuan paling utama dari bangsa Indonesia, ya mungkin beberapa puluh tahun yang lalu ada cita-cita ingin membangun ibu kota baru, lalu kemudian menciptakan sebuah kota yang ideal gitu. Tetapi cita-cita yang paling utama yang perlu kita kejar dan harus kita lakukan saat ini itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana perekonomian itu harus ditumbuhkan tidak hanya di satu titik, tetapi di berbagai titik seluruh Indonesia sehingga masyarakat dari Aceh, kemudian Padang, kemudian Balikpapan, all the way sampai Papua itu merasakan. Dan ini tidak akan terjadi hanya dengan membangun satu kota di tengah hutan, ya kan? Dan kita bicara tentang bagaimana kita memanfaatkan sumber daya fiskal yang sangat terbatas. Ada begitu banyak permasalahan-permasalahan yang begitu penting untuk diselesaikan saat ini, mulai masalah pendidikan, mulai masalah lapangan pekerjaan, kesehatan dan sebagainya, yang mestinya harus diprioritaskan sebelum kita membangun istana presiden yang baru gitu. Jadi logikanya di situ gitu, ya kan, kita ingin mencapai satu kondisi masyarakat yang ideal di mana ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dan kebutuhan-kebutuhan mendesak inilah yang harus kita prioritaskan saat ini. Meskipun disebut tadi memang important tapi memang belum urgent gitu loh, Mas.